Air itu kan ada dua. Ada air sedikit terkena najis, walau tidak berubah disebut air najis. Kedua, air banyak sekolam renang terkena najis dan berubah, itu disebut air najis. Bagaimana cara kita mengolah air najis supaya menjadi suci kembali? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Far'un, adapun ini yaitu cabang masalah. Idza tanajjasa ma'ul bi'ri al-qalilu bimulaqati najisin lam yathur bin nazhi, apabila terkena najis oleh air sumur, air yang sedikit. Bimulaqati najisin, najisnya dengan bertemu najis. Lam yathur, maka tidak suci oleh air itu bin nazhi, dengan diciduk, ditawid, dibuangin. Bal yambaghi alla yunzaha liyaksural ma'u binab'in aw sabbi ma'in fihi, bahkan seyogianya oleh bahwa tidak dibuangin air sumur itu agar supaya banyak oleh airnya, banyaknya dengan nyumber sendiri, au sabbi ma'in fihi, atau dituangkan air pada sumur tersebut. Awil kasiru bitaghayyurin bihi lam yathur illa bizawalihi, atau apabila terkena najis oleh air yang banyak, bitaghayyurin, dengan sebab berubah, bihi, dengan sebab ada najis, lam yathur, maka tidak suci oleh air itu, illa bizawalihi, kecuali dengan hilangnya najis. Fa in baqiyat fihi najasatun kasya'ri fa'ratin wa lam yataghayyar fatahurun ta'adzara isti'maluhu, maka jikalau masih ada pada air itu air banyak, najasatun, oleh najis, seperti rambut atau bulu tikus, walam yataghayyar, dan tidak berubah air itu yang banyak itu, fatahurun, maka yaitu hukumnya suci, mensucikan, ta'adzara isti'maluhu, yang uzur oleh memakainya. Idz la yakhlu minhu dalwun, karena tidak lepas, tidak sunyi daripada bulu tikus itu oleh timba. Falyunzah kulluhu, maka hendaklah dicidupin seluruhnya. Fa in ighturifa qabla an-nazhi wa lam yatayaqqan fi maghtarafahu sya'ran lam yadurra wa in dhanna,
Maka jikalau menciduk oleh seseorang sebelum dicidukin dibuang semua, dan tidak diyakini pada apa yang menciduk oleh ia akan sesuatu itu, sya'ran akan rambut, lam yadurra, maka tidak mengapa. Wa in dhannahu, sekalipun menyangka-nyangka oleh orang akan adanya rambut, amalan bi taqdimil asli 'ala dhahiri, karena mengamalkan dengan mendahulukan hukum asal, membelakangkan atas hukum zahir. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, bila pertemuan sebelumnya kita membahas tentang benda yang terkena najis, bisa saja benda padat, uraian hukumnya sudah. Kedua, bisa saja benda cair selain air, dan itu hukumnya sudah kita bedah pada pertemuan yang lalu. Kemudian malam hari ini kita akan membedah tentang benda cair, yakni air yang terkena najis, bagaimana cara mensucikannya. Pasal ini, cabang ini seyogianya ada pada pertemuan awal-awal dulu, berbicara tentang air, bahwa air itu terbagi tiga dalam Islam. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, dan ada air najis. Air suci mensucikan ada dua. Ada yang tidak makruh dipakainya, seperti air kali, air hujan. Ada yang makruh dipakainya, seperti air yang terkena terik matahari di daerah yang iklim panas dengan aturannya, yakni disebut air musyammas. Kedua, ada air suci tidak mensucikan. Buat minum boleh, masak boleh, wudu tak boleh, mandi tak boleh, ngilangin najis tak boleh, suci doang. Ini ada dua. Pertama, air yang tercampuri benda suci yang mudah larut, kayak kopi, teh. Kedua, namanya air mustakmal, udah dipakai wudu, udah dipakai mandi junub, udah dipakai ngilangin najis. Ketiga, air najis, tidak suci, tidak mensucikan. Air najis ada dua macam. Yang pertama, air sedikit terkena najis meski tidak berubah, itu najis. Yang kedua, air banyak terkena najis dan berubah, itulah air najis. Nah, kajian malam hari ini bagaimana cara kita mensucikan kembali air najis ini. Cara kita mensucikan daripada air najis ini bagaimana caranya? Maka saudara, air itu kan ada dua. Ada air sedikit terkena najis, walau tidak berubah, disebut air najis.
Kedua, air banyak sekolam renang terkena najis dan berubah, itu disebut air najis. Bagaimana cara kita mengolah air najis supaya menjadi suci kembali? Maka peraturannya harus dilihat. Kalau air itu sedikit itu maksudnya di bawah 216 liter. Kalau air itu sedikit, maka supaya dia bisa suci kembali, caranya dibuang dulu najisnya kalau ada, lalu kemudian ditambahin air. Tambahin aja lagi supaya mencapai air itu dua kulang. Tuh kalau sedikit, tambahin aja air. Tambahin. Mencapailah air itu 500 liter umpama. Udah 500 liter, walaupun penambahnya air najis, penambahnya udah terkumpul 500 liter dan tidak berubah. Pas udah 500 liter, rasanya biasa, warnanya, baunya biasa, maka air itu sudah suci, mensucikan. Contoh, ini air seember, kena kencing dikit, enggak berubah warna, rasa, bau, ndak ada, tapi kena kencing dikit. Karena air ini enggak mencapai 216 liter, namanya kategorinya air dikit. Itu asal kena najis dengan sendirinya najis. Supaya suci, kumpulin aja, cari ember yang ada najisnya lagi. Kayak model ini umpama terkumpul 100 ember, kan seember itu bisa 10 liter ya isinya ya. 100 ember semuanya najis, semua kena kencing, gabung di kolam jadi satu, enggak berubah, maka air ini suci, mensucikan. Udah enggak berubah, pindahin lagi di ember, udah suci lagi. Tuh begitu caranya. Ini yang suka dibuat disebut recycle namanya. Di hotel-hotel itu, dia air bekas mandi itu ditabung dalam satu bodeman di bawah gede, dari situ nanti dinaikin lagi ke atas buat mandi lagi. Nggak apa-apa. Kalau sudah suci, mensucikan. Itu namanya cara mensucikan air sedikit. Bagaimana kalau cara mensucikan air banyak? Kolam renang ada bangkainya, bangkai kambing mati di situ. Ada 3 cara. Kalau air banyak yang najis, umpama ada bangkai kambing, bau. Ini namanya air banyak tuh kalau kena najis dan berubah, maka dengan sendirinya maka kolam renang yang ada bangkai kambingnya tuh bau najis. Gimana supaya suci? Ada 3 cara. Di dalam mensucikannya ada 3 cara. Pertama,
ambil bangkainya, bangkainya diambil. Sudah diambil bangkainya, airnya nggak usah dipakai 3 hari, seminggu, tutup aja. Kayak SPBU masih dalam perbaikan. Padahal lagi audit tuh, nggak bener ini kayaknya nih. Bahasanya kan halus. Masih dalam, jadi enggak dipakai 3 hari, enggak bau. Yang tadinya bau. Dengan didiemin aja, air itu akhirnya baunya hilang. Bitulil muksi, dengan lamanya didiamkan air, maka bila hilang itu air sudah suci, mensucikan, enggak diapa-apain dengan udara yang ada. Itu sudah, air itu sudah suci, mensucikan. Itu satu. Kedua, caranya bangkainya diangkat, dibuang, terus ditambahin lagi air, diisi lagi, apa 100 liter lagi, apa 200 liter lagi, ditambahin lagi. Pas udah ditambahin lagi, air itu 100 liter umpama, ditambah, yang tadinya kolam itu tidak penuh, tambahin sampai penuh. Pas udah penuh, kagak bau, hilang baunya, maka air itu sudah kembali suci, mensucikan. Cuman cara kedua, caranya ditambahin dan tidak bau. Tidak bau ini rumus. Setelah ditambahin, akhirnya baunya maka kembali suci, mensucikan. 2. 3, caranya dikurangin. 3, caranya bangkainya diambil, dibuangin, ceduin, dibuang-buangin air, dibuang-buangin. Sudah dibuangin, enggak bau, tinggal setengah. Catatannya masih 2 kulah juga sisanya. 2 kulah itu 216 liter. Jadi kolam renang yang tadinya penuh dibuang separuh. Pas dibuang separuh kagak bau. Nih setengahnya kira-kira masih ada 216 liter kayak? Masih ya, lebih. Maka kembali suci, mensuci. Tuh kayak begitu. Nah, materi kita malam hari ini pada paparan lanjutan ini, bagaimana kalau sumur ada najisnya, sumur timba nih. Kalau sumur yang apa mau kan kagak ya kan, mau masuk kemana dia kan? Sumur timba, ada kucing loncat nyemplung, kagak tahu kita. Tahu-tahu ada bangkai di dalamnya. Ini bagaimana cara ngebersihin sumur timba yang ada najisnya? Cara ngebersihinnya supaya balik lagi menjadi suci, mensucikan. Materi kita far'un. Idza tanajjasa ma'ul bi'ri al-qalilu bimulaqati najisin lam yathur bin nazhi bal yanbaghi alla yunzaha liyaksural ma'u
binaba'in aw sabbi ma'in fihi. Bagaimana kalau sumur airnya sedikit, tidak dua kullah, ada najisnya. Caranya, kata kiai kita, idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalilu, bila mana air sumur yang sedikit, tidak ada 216 liter, terkena najis, ya penyebabnya bimulaqati najisin, ada bangkainya lah, bangkai kucing, bangkai ayam nyemplung di dalam sumur, maka lam yathur, airnya itu dengan sendirinya jadi walaupun tidak berubah sebab airnya sedikit. Karena rumus air itu seperti dalam hadis yang sahih Ibnu Umar sampaikan, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabasan, dalam Sunan Abi Dawud, fa innahu la yanjusu. Bila air itu mencapai 2 kullah, maka tidak menjadi najis dengan otomatis ada najis, kecuali bila berubah. Kalau air itu dua kullah itu banyak, maka pemahaman terbaliknya, bila air tidak mencapai 2 kullah, dikit, maka otomatis jadi najis walaupun tidak berubah. Maka air sumur yang airnya sedikit ini, bila terkena najis, udah air itu najis, enggak bisa suci. Kalau begitu saya ambilin aja, diapain namanya, ditimbain aja, dibuangin, enggak bisa, sebab najisnya udah masuk pada seluruh unsur sumur. Maka ditauin itu, diambil-ambilin, disedotin, tetap aja air itu najis karena sedikit airnya. Begitu. Jadi bagaimana kalau sumur tuh ada najisnya, cara kita mensucikannya? Pertama, kalau sumur airnya dikit, nih janjinya nih sumurnya, maka diambil dulu najisnya. Kalau masih kelihatan, diambil dulu, bangkai ayamnya angkat. Sudah diangkat, terus diapain? Ditimbain, disedot? Enggak usah. Bal yambagi alla yunzaha, jangan disedot, biarin aja air tuh, dibiarin aja. Supaya apa? Supaya banyak dari sumber yang ada, supaya banyak. Air tuh kan dikit, didiemin aja, biar banyak. Udah banyak, biar hilang berubahnya. Pas ternyata banyak, penuh sumur, enggak bau, berarti suci. Berarti suci. Bagaimana kalau nyumbernya ini dikit? Sumber sumur ini kan beda-beda. Ada yang ceret, kayak usaha zaman pandemi. Enggak begitu, enggak. Alhamdulillah. Itu kalau dikit nyumbernya, sulit banyaknya, bagaimana? Maka kata yai kita, bal yambagi alla yunzaha, enggak usah disedot. Biar apa? Liyaksurul ma'u binab'in, supaya airnya menjadi banyak dengan sumber yang ada, mata air yang ada, airnya banyak dan tidak bau. Kalau udah enggak bau, berarti hukumnya
suci, sebab al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman dalam kaidah hukum. Hukum itu akan beredar mengikuti alasan. Bila najis itu menjadi sebuah hukum, air itu menjadi najis, maka bila bau itu, maka bila baunya hilang, maka hukum najisnya juga hilang, maka menjadi suci. Udah. Tapi kayaknya airnya nggak banyak, mata airnya ini ceret-ceret susah. Kalau enggak banyak, caranya ausab bima'in fihi, timbain aja, taruh di isi lagi dari tempat lah, masukin dalam sumur sampai banyak. Udah banyak enggak berubah. Kalau udah banyak dan enggak berubah, suci. Itu makna idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalilu bimulaqati najisin lam yatur bin nazi bal yambagi alayun zaha liyaksural ma'u binab'in, sumber sendiri biar banyak atau enggak pakai sumber sendiri karena sulit, maka ausab bima'in fihi. Cara yang kedua adalah caranya biar dia ditambahin lagi. Awil kasiru, bagaimana kalau sumur ini airnya banyak, terkena najis, maka bila sumur itu airnya banyak dan terkena najis, maka kalau tidak berubah tidak najis, tapi bitaghayyurin bihi, airnya berubah yang banyak. Kalau berubah lam yathur, air itu najis, tidak suci, illa bizawalihi, kecuali dengan hilangnya bau atau berubah itu sifat-sifat najis. Jadi kalau sumur itu airnya banyak lalu berubah bau, maka caranya ambil benda najisnya, didiemin sampai hilang bau. Kalau udah hilang bau, suci. Pokoknya air sumur banyak sama seperti air kolam renang banyak, begitu hukumnya. 3 caranya: diambil najisnya, didiamkan, udah hilang sifat najisnya, menjadi suci. 2 caranya, kalau banyak tambahin aja lagi, air lagi sampai baunya kalau udah hilang, suci lagi. 3 dikurangin airnya sampai baunya hilang. Ketika baunya hilang, dilihat air yang masih nyisa masih 2 kula atau tidak. Kalau sisanya masih 2 kula, masih suci. Masih suci dengan dikurangin. Sebab apa? Sebab penyebab datangnya najis ini berubah sudah sementara airnya banyak, maka kalau airnya banyak bisa suci. Itu air sumur. Fa in baqiyat fihi najasatun kasya'ri fa'ratin walam yataghayyar fatahurun ta'adzara isti'maluhu. Jadi bagaimana kalau kemudian najisnya udah hancur, banyak rambut, bulu-bulu tikus, bulu ayam, bulu ini, banyak bulu di dalamnya. Setiap kita nimba dapat, waduh, ini bagaimana ini? Kalau yang kayak begitu najisnya ada, kalau ada bulu-bulunya masih ada najisnya seperti bulu tikus contohnya atau bulu ayam, maka dan airnya nggak berubah, dicium kok nggak bau, tapi masih ada benda najis, maka air ini dihukumi oleh agama suci mensucikan
namun kagak boleh dipakai wudu, enggak boleh dipakai mandi, enggak boleh dipakai nyuci pakaian, nyuci najis. Kenapa? Sebab sulit, setiap ember diangkat ada najisnya. Berarti air yang seember ini kan enggak dua kula, terkena najis, dengan sendirinya najis. Maka ini air banyak kayak begini kagak bisa dipakai. Airnya mah suci, dipakainya kagak bisa. Kenapa kagak bisa? Sebab setiap idla yakhlu minhu dalwun, setiap ember selalu ada bulu najis, bulu najisnya. Tuh begitu, nggak bisa dipakai. Jadi caranya biar dipakai bagaimana? Fal yunzah kullu, udah disedot sampai kering aja semuanya. Begitu. Jadi kembali, kalau air itu, sumur itu ada najisnya dan najisnya terus ada seperti banyak bulu-bulu, kalau airnya enggak berubah, berarti air itu suci, mensucikan, namun tidak bisa dipak. Sebab setiap bulu, setiap ember ada bulunya, berarti ada sedang yang diciduk ini kurang dari dan ada najisnya, maka dengan sendirinya jadi najis. Kalau diambil ketemu bulu, maka ember yang kita angkat ini karena air sedikit ada najisnya. Tapi kalau enggak ada apa-apa, waktu diangkat enggak ada tuh bulu-bulu, udah suci, pakai. Kenapa? Karena air yang diambil air suci, mensucikan. Tapi kalau ketika diambil, kata kitab kita, fa ini tarofa qoblan nazhi, kalau diciduk, ditimba sebelum disedot ambe kering, cuman kita enggak yakin ember yang kita angkut nih ada najisnya. Wong kita lihat enggak ada bulu. Nih hukum air ini bagaimana nih? Suci mensucikan enggak? Kata kitab kita, lam yadurro, enggak apa-apa. Ente pakai wudu boleh, ente pakai mandi junub boleh, ente pakai nyuci najis boleh. Dalilnya mana? Dalilnya mengamalkan hukum asal, mengamalkan hukum asal. Meski yang bagus diambil aja seluruhnya biar najisnya hilang. Tapi andai enggak disedot seluruhnya, boleh saja. Yang penting yang diambil enggak kita yakini ada najis. Karena dalam kaidah hukum, seperti di dalam kitab Al-Asba wa Nadhair, Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan, idza ta'aradul aslu wadh-dhahir nudhira, bila mana bertentangan hukum asal dan hukum lahir, hukum yang nampak, maka dilihat. Bila yang unggul adalah hukum asal, maka menangkan hukum asal. Bila yang unggul hukum zahir, maka menangkan hukum zahir. Contoh, kita sholat, sebelum nerangin materi kita karena kaidah hukum, kita sholat ragu 3 rakaat apa 4, 3 rakaat apa udah 4. Maklum lagi puyeng nih PPKM, mau diperpanjang lagi apa kagak gitu. Nih vaksin bagaimana? Kalau saya setuju ibu-ibu divaksin kalau masuk mall, kan nggak belanja-belanja ya kan. Begitu. Jadi ini bagaimana nih, 3 apa 4, 3 apa 4? Kalau ngelihat banyaknya ruku sujud udah 4. Tapi kalau ngelihat hukum asal,
3 apa 4? Yang pasti 3, yang ragu 4. Maka menangkan hukum asal. Ambil 3 yang udah pasti aja. 3 udah pasti, 4 masih ragu. Udah ambil 3, tambah serakaat lagi. Begitu caranya. Sebelum salam sujud sahwi. Aturannya nanti di depan ada. Tapi kalau yang menang adalah hukum zahir, maka menangkan hukum zahir. Udah selesai salam tadi sholat maghrib. Tadi saya niatnya Isya apa maghrib ya? Begitu. Tadi Isya apa maghrib? Iya, kalau ngomong asal sih tentu maghrib lah. Tandanya dia sholat itu. Tapi udah yang zahir aja, niat aja kagak dia. Niat, kalau sudah ragunya pada niat, menangin hukum zahir. Berarti zahirnya ini niatnya udah sholat lagi, bangun ngaji tinggal dulu, takut keburu Isya, sholat maghrib. Tuh begitu. Ini begitu. Menangin aja hukum asal, karena asalnya kolom itu udah nggak berubah dan di ember kagak ada bulu-bulu, asalnya suci, pakai saja. Walaupun kalau ngomong zahir ini bisa saja buang. Amalan bitaqdimil asli ala zahiri, mengamalkan kaidah memenangkan hukum asal dan membuang hukum zahir. Cuman berbicara air sumur ini bisa menjadi najis, dengan kejatuhan najis itu syaratnya 2 yang bakal sumur itu menjadi najis. Pertama, najis yang jatuh bukan najis yang dimaafin. Kalau najis itu yang jatuh di sumur itu najis yang dimaafin, maka masih suci, mensucikan. Sumurnya nggak begitu dalam kayak di daerah-daerah di persawahannya. Di Serang tuh 5 meter doang keluar air sumurnya. Ada burung masuk ke situ, minum, keluar lagi dari sumur. Wong airnya banyak timbang diginiin doang bisa. Air burung nyebur ke situ. Nah, yang namanya burung hidup itu makan nggak kira-kira? Makan. Kalau makan nggak? Saya mau tanya, tuh burung kalau cebok nggak? Hah? Kagak. Berarti pantatnya ada najisnya nggak? Ada najisnya. Nyebur tuh di sumur. Nggak apa-apa. Najis di mana? Kedua, bukan unsur kesengajaan. Kalau unsurnya sengaja baru najis. Kalau enggak sengaja tidak najis. Inilah materi kita sampai bacaan amalan bitaqdimil asli ala zahir. Wala yathuru mutanajjisun binahwi kalbin. Kemudian bagaimana cara membersihkan benda-benda yang kena najis mughalladhah, kena anjing, liur anjing, embernya dijilat anjing, piringnya. Jangan malam ini dah. Udah, iya udah segini aja ngajinya.